Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Andi Patau dengan NIM 2403010006. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penentuan awal waktu sholat. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah ilmu falak dengan dosen pengampu Sabaruddin SHI MH. Nah, dalam materi penentuan awal waktu sholat, dalam Islam, setiap sholat fardu memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam syariat. Waktu-waktu tersebut berdasarkan pergerakan matahari dan fenomena alam yang bisa diamati secara langsung. Pengetahuan tentang kapan waktu sholat dimulai sangat penting, karena sholat yang dilaksanakan di luar waktunya dianggap tidak sah. Yang pertama itu sholat subuh. Awalnya itu saat terbitnya fajar shahik. Fajar shahik adalah cahaya putih terang yang menyebar secara horizontal di ufuk timur, bukan cahaya vertikal. Tanda ini menunjukkan bahwa malam telah berakhir dan siang akan dimulai. Waktu subuh ini berlangsung hingga matahari terbit. Yang kedua itu sholat zuhur. Awalnya saat matahari tergelincir dari titik kulminasi atau tengah langit. Tandanya adalah ketika bayangan benda mulai bergerak ke arah timur setelah berada di posisi paling pendek. Yang ketiga itu sholat asar. Awalnya ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Yang keempat itu sholat maghrib. Awalnya saat matahari terbenam sempurna di ufuk barat. Terbenamnya matahari berarti cahaya bulat matahari tidak terlihat lagi. Yang kelima itu sholat isya. Awal waktunya setelah hilangnya mega merah dari langit bagian barat. Mega merah adalah sisa cahaya berwarna kemerahan atau jingga di langit setelah matahari terbenam. Waktu isya berlangsung hingga pertengahan malam, namun ada pendapat lain yang memperbolehkan hingga terbitnya fajar. Nah, dalam syariat Islam, ibadah sholat tidak bisa dilaksanakan secara sah tanpa memenuhi salah satu syarat utamanya, yaitu melaksanakan sholat pada waktunya. Maka penting untuk memahami dalil-dalil yang menjadi dasar ketetapan tersebut. Yang pertama itu ada dalil dari Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Waktu pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah, bukan bebas dari kemauan kita untuk kapan melaksanakannya. Ini menjadi dalil bahwa waktu adalah rukun penting dalam pelaksanaan sholat. Sholat yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, misalnya sebelum waktunya masuk, tidak sah kecuali ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan dalam syariat. Nah, yang kedua ada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir hingga bayangan sama panjang dengan benda. Asar sampai matahari menguning. Maghrib sampai hilangnya mega merah. Isya sampai pertengahan malam. Subuh dari terbit fajar sampai matahari terbit. Nah, hadis ini menjelaskan secara rinci batas waktu setiap sholat fardu. Yang pertama itu duhur, dari tergelincirnya matahari hingga bayangan sama panjang. Yang kedua itu asar, dari akhir waktu zuhur hingga matahari menguning. Terus maghrib, dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Isya, dari hilangnya mega merah hingga pertengahan malam. Subuh, dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Ini menjadi petunjuk praktis dari Nabi Muhammad SAW agar umat Islam tahu kapan mulai dan batas akhir waktu masing-masing sholat. Yang ketiga, ada ijma ulama atau kesepakatan ulama. Para ulama bersepakat bahwa waktu sholat adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Penentuan waktu sholat bersumber dari nas-nas syar'i, Al-Quran dan hadis. Dan ulama tidak berselisih tentang kewajiban menjaga waktu dalam sholat fardu. Mereka juga menyepakati bahwa pengetahuan waktu sholat adalah fardu ain.
karena terkait langsung dengan sah atau tidaknya ibadah sholat. Nah, adapun cara penentuan awal waktu sholat, yang pertama itu pengamatan langsung atau ruqyat. Metode ruqyat ini adalah metode tradisional dan alami yang dilakukan dengan melihat langsung tanda-tanda alam, khususnya pergerakan matahari dan fenomena cahaya. Contoh pengamatannya itu yang pertama posisi matahari dan bayangan benda. Untuk sholat zuhur dan asar digunakan tongkat istiwa atau tongkat tegak lurus di tanah. Ketika bayangan tongkat mulai bergeser dari cahaya semula atau titik nol, maka masuk waktu zuhur. Ketika bayangan mencapai panjang tertentu, 1 kali atau 2 kali panjang benda, maka masuk waktu asar. Nah, yang kedua itu fajar dan mega merah. Untuk waktu subuh diamati munculnya fajar sahik, cahaya horizontal di ufuk timur. Untuk isya diamati hilangnya mega merah atau sisa cahaya senja di ufuk barat. Nah, kelebihan metode ini sesuai dengan praktik para sahabat dan salafus sahih. Dapat digunakan ketika tidak ada alat modern. Kekurangannya itu tidak praktis jika cuaca mendung. Terus tidak selalu akurat tanpa pengalaman. Yang ketiga itu tidak bisa digunakan di daerah ekstrim seperti kutub dan pegunungan tinggi. Yang kedua, penentuan astronomis atau hisab. Nah, ilmu astronomis juga berperan dalam menentukan awal waktu sholat. Dalam konteks ini, penentuan waktu sholat tidak hanya berdasarkan pengamatan langsung, tapi juga dapat dihitung dengan rumus dan data astronomis secara ilmiah. Berdasarkan posisi matahari, waktu-waktu sholat fardu ditentukan oleh posisi matahari relatif terhadap horizon atau ufuk. Perubahan posisi matahari setiap hari menjadi indikator alami bagi manusia untuk mengetahui kapan waktu sholat dimulai dan berakhirnya. Ilmu astronomis memungkinkan kita untuk menentukan secara akurat posisi matahari di langit pada waktu tertentu dan juga memperkirakan waktu sholat untuk lokasi dan tanggal tertentu, bahkan untuk waktu-waktu mendatang. Contohnya itu yang pertama waktu subuh dimulai ketika munculnya fajar sahik. Dalam astronomis, hal ini terkait dengan matahari berada pada posisi sekitar kurang 18 derajat di bawah ufuk, tergantung metode mazhabnya. Yang kedua itu waktu isya dimulai saat mega merah atau sisa cahaya senja di langit barat telah hilang sepenuhnya. Secara astronomis ini terjadi sekitar ketika matahari berada sekitar kurang 17 derajat hingga 18 derajat di bawah ufuk barat. Mengapa astronomis itu penting dalam menentukan awal waktu sholat? Kondisi cuaca seperti mendung atau polusi bisa menghambat pengamatan langsung. Terus di daerah kutub atau ekstrim lintang tinggi, fenomena siang dan malam bisa sangat panjang atau pendek sehingga pengamatan tidak memadai. Oleh karena itu, ilmu astronomis digunakan untuk menghitung waktu sholat dengan presisi menggunakan data lintang dan bujur geografis. Yang kedua, waktu lokal atau jam. Yang ketiga itu sudut elevasi matahari terhadap ufuk. Yang keempat, perbedaan waktu matahari setempat dan waktu standar. Nah, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa penentuan awal waktu sholat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah sholat, karena menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Waktu tersebut telah ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan pergerakan matahari yang dapat diamati secara langsung maupun dihitung secara astronomis. Setiap sholat fardu memiliki awal waktu yang berbeda-beda. Pemahaman dan ketetapan dalam mengetahui awal waktu sholat menunjukkan ketaatan seorang muslim terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari menjaga kualitas ibadah. Nah, itulah tadi pemaparan materi penentuan awal waktu sholat telah kita bahas. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.